Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fisikatro. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang fisika inti, yaitu part kedua. Mohon maaf karena baru sempat membuat video lanjutan dari part 1 sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa struktur atom itu terdiri dari inti atom dan elektron. Nah, inti atom terdiri dari proton dan neutron. Menurut hukum elektrostatika, proton-proton dalam inti atom akan saling tolak-menolak karena proton bermuatan positif. Jadi kalau muatan sejenis akan tolak-menolak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana proton-proton ini saling terikat dalam inti atom? Bagaimana neutron-neutron dapat terikat dalam kumpulan proton tersebut? Jawabannya adalah karena adanya gaya inti atom. Beberapa sifat gaya inti ini menurut para fisikawan antara lain yang pertama, gaya inti bukanlah gaya listrik. Jadi bukan gaya elektrostatik. Yang kedua, gaya inti haruslah sangat kuat dibandingkan gaya tolak antar proton. Yang ketiga, gaya inti merupakan gaya dekat. Artinya hanya bekerja ketika partikel dalam inti atom jaraknya cukup dekat. Dan yang terakhir, gaya inti tidak bekerja pada jarak yang dekat sekali. Nah, selanjutnya adalah tentang defek massa atau selisih massa yang disimbolkan dengan notasi delta M dan energi ikat inti atau EI. Massa sebuah inti ternyata selalu lebih kecil dari massa penyusunnya, sehingga ada selisih massa. Selisih massa inilah yang disebut dengan defek massa suatu inti atom. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada part 1, suatu inti atom disimbolkan dengan X dengan nomor atom Z dan nomor massa A. Untuk mencari besarnya defek massa atau selisih massa, maka digunakan sebuah persamaan delta M sama dengan Z kali massa proton ditambah A min Z atau jumlah neutronnya dikali massa neutron, kemudian baru dikurangi massa suatu inti atom, di mana massa N adalah massa neutron, MP massa proton, Z jumlah proton, N jumlah neutron, massa inti X, massa inti suatu atom. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kemanakah selisih massa dalam inti tersebut? Sesuai dengan teori relativitasnya Einstein mengatakan bahwa selisih massa atau defek massa tersebut berubah menjadi energi ikat inti yang besarnya setara dengan delta M kali C kuadrat atau MC kuadrat, persamaan yang sangat terkenal di materi relativitas ya, di mana 1 C kuadrat itu setara dengan 931,5 mega elektron volt. Contoh soal. Ini ada contoh soal seperti ini. Hitung energi ikat inti dari atom 2656 Fe atau ferum jika massa hidrogen 1,007825 SMA, massa neutron 1,008665 SMA dan massa inti atomnya 55,934935 SMA. Pada materi ini memang kita akan menjumpai angka desimal yang lumayan banyak di belakang koma.
Jadi mohon untuk teliti menghitung soal yang sejenis ini. Nah, untuk mencari besarnya energi ikat inti, kita cari dulu defek massa dengan persamaan yang sudah disebutkan. Kita masukkan angka dari nomor atomnya kalikan massa proton. Nah, untuk massa proton di sini menggunakan massa hidrogen karena massa proton itu sama dengan massa hidrogen. Jadi kalau dalam soal tidak diketahui massa proton tapi diketahui massa hidrogen, itu sama saja. Kemudian A min Z berarti 56 dikurangi 26 itu 30, dikalikan massa neutron dikurangi massa intinya. Oke, kalau di total kita dapat defek massa sekitar 0,528461 SMA. Baru kita cari besarnya energi ikat inti dengan persamaan delta M C kuadrat. Jadi langsung kita kalikan dengan konversi C kuadratnya yaitu 931,5 mega elektron volt, didapatkan angka 492,261 sekian mega elektron volt. Nah, kalau ditanya per satuan nukleonnya atau energi ikat per satuan nukleonnya, maka didapatkan tinggal dibagi dengan nomor massa, sehingga dapatlah 8,79 mega elektron volt per nukleon. Nah, untuk lebih memahami kita masuk ke contoh soal yang kedua. Hitung energi ikat inti dari atom 92238 uranium jika massa hidrogen sekian, massa neutron sekian, dan massa inti atom uraniumnya 238,050786 SMA. Caranya sama persis. Kita masukkan persamaan ke defek massanya dulu. Kemudian masing-masing kita jumlah dan kalikan. Kemudian kita total, baru dikurangi massa intinya, sehingga dapatlah angka 1,934204 SMA. Baru kemudian kita cari energi ikat inti, yaitu menggunakan delta M C kuadrat, didapatlah 1801,711,026 mega elektron volt. Nah, kalau kita cari juga energi ikat per satu nukleon, didapat angka 7,57 mega elektron volt per nukleon. Dari kedua contoh soal ini bisa kita ambil satu kesimpulan, yaitu energi ikat inti atom besi itu lebih besar atau lebih kuat dibandingkan uranium, dilihat dari energi persatuan nukleonnya tadi. Baiklah adik-adik semuanya, sekian dulu untuk materi part kedua ini. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.